Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya di hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan tidak ada kurang satu apapun. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 7, Kepemimpinan, subtema 3, Ayo Memimpin. Pembelajaran ke-1, materi kelas 6 semester kedua. Adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah PPKN dengan KD menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bahasa Indonesia KD 3.3 menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Baik, kita langsung saja ke pembelajaran pertama, Ayo Memimpin di subtema ketiga. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Nah, tentu kita semua ingin menjadi seorang pemimpin. Nah, apa saja kemampuan yang sudah dimiliki oleh kita untuk menjadi seorang pemimpin? Nah, baiknya kita akan membaca terlebih dahulu tentang teks dengan judul Semut dan Belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari satu bulir dapat dibawa semut, hingga tak cukup sekali atau dua kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. "Hai, semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat?" Seru belalang kepada barisan semut. "Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir," ujar komandan semut menjawab belalang. "Hah? Mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang, nikmati saja teriknya matahari dan makanan yang berlimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang?" ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. "Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti, semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makan," balas komandan semut. "Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan," semut kecil menambahkan dari barisan belakang. "Ah, semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri," tukasnya. Begitulah adanya. Sepanjang musim panas, barisan semut sibuk bekerja, sementara belalang santai bermalas-malasan. Hingga tiba saatnya musim dingin, semut-semut nyaman bercengkrama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang?
ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan? Semut atau belalang? Nah, teks bacaan ini ditulis ulang berdasarkan fabel The Ant and the Grasshopper. Nah, selanjutnya ada pertanyaan berdasarkan teks semut dan belalang. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menurutmu sikap belalang? Kemudian yang ketiga, bagaimana semut bekerja? Dan pertanyaan yang keempat, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Nah, silahkan dari teks bacaan yang tadi kita baca tentang semut dan belalang, anak-anak bisa menjawab pertanyaannya dan dibuatkan dalam bentuk lingkaran seperti ini. Nah, tadi yang pertama pertanyaannya adalah apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Nah, dari bacaan yang kita tadi baca, bahwa yang dilakukan oleh semut adalah bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan. Mereka harus melakukannya untuk persediaan saat musim dingin. Kemudian, pertanyaan yang kedua, bagaimana menurutmu sikap belalang? Dari bacaan tadi, kita bisa simpulkan bahwa sikap belalang tersebut tidak baik dan tidak patut untuk ditiru. Karena sifat belalang tersebut adalah pemalas, sehingga ia akan menjadi menderita. Nah, jika kita memiliki sifat pemalas, maka kita sendiri akan menderita. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, bagaimana cara semut bekerja? Nah, dari teks bacaan tadi, bahwa semut itu bekerja bersama-sama dengan membawa bulir makanan di atas badannya. Nah, karena tidak lebih dari satu bulir yang dapat dibawa semut, maka mereka harus bolak-balik menuju sarangnya. Kemudian, pertanyaan yang keempat, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita tersebut? Nah, nilai yang bisa kita teladani dari cerita tentang semut dan belalang adalah nilai kegotong royongan, kemudian kerja keras, selanjutnya adalah kepemimpinan, persatuan, dan kesatuan. Nah, itulah jawaban pertanyaan dari teks yang telah kita baca tadi. Nah, selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Ada beberapa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut. Yang pertama, nah, kalau kita ingin sukses, kita harus bekerja keras dan jangan bermalas-malasan. Kemudian yang kedua, agar pekerjaan kita kerjakan lebih mudah dan lebih cepat selesai, maka kita perlu menerapkan kerjasama dan juga gotong royong. Kemudian yang ketiga, agar suatu perkumpulan atau organisasi dapat berjalan dengan baik, maka kepemimpinan yang baik itu sangat diperlukan. Oleh karenanya, kita harus bisa tahu tentang kelebihan dan kekurangan kita jika kita akan menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya, yang keempat, dari cerita tersebut, kita harus mengetahui
kekurangan diri kita dan kita tidak boleh sombong dengan apa yang dimiliki. Ya, karena kesombongan itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya, yang kelima, selain itu, kita juga perlu mendengarkan nasihat serta mempertimbangkan pendapat orang lain. Nah, sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa mendengarkan pendapat orang lain dan juga nasihat dari orang lain. Nah, jika dari poin 1 sampai dengan poin 5 kita lakukan, maka kita bisa menjadi seorang pemimpin. Kemudian, selanjutnya, seorang pemimpin harus mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan dirinya. Sebagai contoh, semut dengan kondisi yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Maka untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas agar tidak kelaparan di musim dingin. Nah, semut tahu kelebihan dan kekurangannya, dan ia tidak sombong. Nah, nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, sekarang kita akan mencari tahu tentang kelebihan dan kekurangan diri kalian sendiri. Kemudian kalian bisa mengisinya dalam bentuk diagram tersebut. Sebagai contoh, misalkan kelebihanku. Setiap ada pengetahuan baru yang disampaikan oleh guru, saya sangat tertarik. Kadang-kadang saya juga mencari pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut di internet, sehingga wawasan saya lebih bertambah. Itu yang menjadi kelebihan diri kita. Itu sebagai contoh saja. Ya, tentu kalian lebih mengetahui diri kalian sendiri apa yang menjadi kelebihan kalian. Kemudian sebagai contoh kekurangannya, misalkan kekurangan diri kita sendiri. Contohnya, kita atau saya terkadang ceroboh dan pelupa. Itu contohnya. Nah, tadi kelebihannya kita sudah sampaikan, kekurangannya juga kita bisa lihat pada diri kita sendiri. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan dengan kelebihan dan kekurangan kita? Sebagai contoh, saya akan menggunakan kelebihan yang saya miliki untuk mencapai cita-cita. Sedangkan saya akan berusaha untuk mengatasi kekurangan yang saya miliki dengan cara membuat catatan-catatan penting agar tidak mudah lupa. Itu sebagai contoh saja. Ya, di mana kelebihan kita bisa untuk menggantungkan cita-cita, sedangkan kalau misalkan kita mempunyai kekurangan pada diri kita, apa yang akan kita lakukan terhadap kekurangan diri kita sendiri? Sebagai contoh, kalau tadi misalkan saya adalah terkadang ceroboh dan pelupa, maka harus diatasi dengan cara membuat catatan-catatan penting agar tidak mudah lupa. Nah, selanjutnya, menyadari kekurangannya, semut hidup dengan bergotong royong. Mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama. Nah, silahkan catatlah beberapa kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolahmu. Kemudian kalian bisa membandingkan hasil dari kegiatan yang membutuhkan gotong royong dengan teman-teman kalian. Sebagai contoh, misalkan kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong, pertama, misalkan persiapan upacara bendera. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas kelompok. Kemudian yang selanjutnya, contohnya mengumpulkan dana untuk korban bencana.
Nah, kenapa? Yang pertama, persiapan upacara membutuhkan gotong royong. Nah, kita perlu alasan bahwa upacara bendera itu merupakan kegiatan bersama. Jika tidak ada semangat gotong royong, maka kegiatan upacara bendera bisa gagal terlaksana. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas kelompok. Alasannya kerja kelompok harus dikerjakan bersama-sama agar hasil yang dicapai lebih bagus. Selain itu juga menjadi cepat selesai dalam pekerjaan. Kemudian alasan yang ketiga, mengumpulkan dana untuk korban bencana. Mengumpulkan secara bersama-sama, hasil yang diperoleh lebih banyak daripada dilakukan oleh diri kita sendiri. Nah, itulah beberapa kegiatan yang membutuhkan gotong royong, contoh yang ada di sekolah kita. Nah, tentu ada banyak kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong. Sebagai contoh, misalkan yang lainnya ada regu piket. Nah, itu adalah sebagai contoh saja kegiatan-kegiatan yang membutuhkan gotong royong. Selanjutnya, kita akan membaca tentang koperasi. Kemudian bagaimana orang-orang di dalamnya bekerja, kemudian apa manfaat bagi anggotanya. Nah, kita akan membacanya teks berikut tentang sejahtera bersama koperasi. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari unit simpan pinjam. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi. Seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir. Pada rapat ini, Pak Badru selaku Ketua Koperasi periode 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun, sekaligus membuka penerimaan anggota baru. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana hening sejenak sebelum gemuruh tangan menyambut pidato Pak Badru. Di dalam hati, semua mengangguk setuju. Kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab semua. Nah, dari bacaan yang kita baca tentang koperasi, kita bisa menuliskan pesan-pesan yang kita ketemukan di dalam isi pidato yang dibacakan oleh Pak Badru. Apa saja pesan-pesan yang dapat kita temukan?
Yang pertama, bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati keuntungan koperasi. Selanjutnya, yang ketiga, modal utama dalam menjalankan koperasi adalah kekeluargaan dan kebersamaan. Keempat, pesan yang disampaikan oleh Pak Badru, bahwa jalannya usaha koperasi bukan hanya tugas ketua atau pengurus, tetapi merupakan kewajiban tiap anggota. Kelima, koperasi dapat mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Kemudian yang keenam, semua keputusan dalam koperasi ditetapkan bersama secara musyawarah. Nah, itulah pesan-pesan yang dapat kita temukan dari isi pidato Pak Badru. Kemudian selanjutnya, pemimpin yang tahu kelebihan dan kekurangan dirinya adalah pemimpin yang bijaksana. Bergotong royong dan bermusyawarah merupakan cerminan dari pemimpin tersebut. Pemimpin yang bijaksana merupakan pemimpin yang amanah. Nah, kita sudah tahu bahwa pemimpin itu harus mempunyai sifat yang bijaksana. Kemudian bergotong royong, bermusyawarah. Kemudian selain itu juga harus amanah terhadap tugasnya. Silahkan kalian bisa menilai diri kalian sendiri dari hal-hal kecil, apakah kalian sudah bisa menjadi pemimpin atau belum. Nah, kemudian yang selanjutnya, kita akan membuat rancangan teks pidato. Kalau tadi kita sudah mendengarkan, membaca teks pidato yang dibacakan oleh Pak Badru, nah sekarang kita akan membuat rancangan teks pidato dalam sebuah kotak. Nanti kalian bisa kembangkan rancangannya menjadi sebuah pidato. Sebagai contoh, misalkan topik pidatonya, demi kepentingan bersama utamakan musyawarah. Itu misalkan topiknya. Kemudian dilanjutkan dengan salam pembuka adalah berisi tentang kalimat sapaan. Kalimat sapaan ini boleh dengan ucapan salam, kemudian boleh dengan ucapan selamat siang, selamat malam, ataupun juga selamat pagi. Kemudian pendahuluan adalah memaparkan tentang musyawarah mufakat. Nah, kemudian selanjutnya ke inti dari topiknya, yaitu berisi tentang bahasan topik musyawarah secara lengkap. Kemudian manfaat yang diperolehnya, tujuan, dan dampak dari musyawarah. Kemudian selanjutnya adalah penutup. Penutup ini adalah penyampaian rangkuman atau intisari dari musyawarah untuk kepentingan bersama. Baru terakhir adalah salam penutup, berisi kalimat salam penutup. Nah, silahkan nanti kalian bisa mengembangkan tentang rancangan teks tersebut menjadi sebuah pidato. Ini hanya sebuah rancangannya saja. Nanti kalian bisa mengembangkannya menjadi pidato utuh mulai dari topiknya, salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan juga salam penutup. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini dan kesimpulannya pada hari ini kita sudah belajar tentang seorang pemimpin. Intinya bahwa seorang pemimpin itu
harus memiliki kriteria. Yang pertama tadi adalah bijaksana, kemudian mempunyai gotong royong, musyawarah, kemudian juga amanah. Nah, kemudian yang kita pelajari hari ini bahwa seseorang bisa menjadi seorang pemimpin kalau misalkan seseorang tersebut tidak bermalas-malasan, kemudian juga pekerja keras seperti yang dicontohkan oleh semut. Kemudian tadi terakhir kita membuat sebuah rancangan pidato yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah pidato. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.